warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Berkahi semua yang hadir di masjid ini ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan Kau sudah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dan izinkan kami kelak pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Segala puja hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah izinkan kita bisa kaji bareng di Masjid Al-Ikhlas Sidoarjo Denpasar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di majelis ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surga Allah. Mau ke surga semua ini? Siap ke surganya sekarang? Siap. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sambungkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh asatidz, tadi ulama, kiai, tokoh masyarakat, para takmir, bunda-bunda, mas, mbaknya yang izin kalau belum bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat, karena sekali lagi yang paling penting dimuliakan oleh Allah bukan disebut sama si kokoh. Si kokoh begitu ya, kayak sinyo-sinyo biasanya, jualan handphone biasanya. Ada yang pernah ketemu? Karena kita di malam udah datang yang di Sidoarjo juga. Kalau nanti udah dibahas ini ya. Bismillah. Bapak-bapak izin saya di kursi, maafin ya Bapak-bapak. Baik, tema kita tadi bertetangga di masjid, berjamaah di masjid, bertetangga sampai jannah, sampai surganya Allah. Yuk, berarti kita lihat dulu ayat-ayat yang berkaitan ya. Orang-orang yang terkait memakmurkan masjid itu bisa dilihat di Quran surat ke-9 Al-Furqan, At-Taubah di ayat ke-18 ya. Yuk, yang mau lihat silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau ada yang tanya, siapa orang yang nyalinya paling gede, paling pemberani? Takmir masjid. Tadi disebutkan oleh Allah soalnya. Orang yang memakmurkan masjidnya Allah, ya berarti yang ikut memakmurkan meskipun bukan takmir ya. Itu adalah orang-orang yang tidak ada takutnya kepada apapun kecuali hanya kepada Allah ya. Dan tidak takut kepada selain Allah itu bukan cuma urusan nyalinya gede aja, tapi itu juga untuk bikin dia gak berani ambil yang riba, karena urusannya sama Allah nih. Maka aku gak takut miskin, gak takut gak punya motor, gak apa-apa, nabung aja sampai kebeli, daripada akhirnya kebeli motor tapi malah jadi bermusuhan dengan Allah. Enggak. Nah, bila ada orang gara-gara takut miskin berani sensasi, berani mohon maaf yang muda-muda, ada yang berani bandel dengan cara apapun. Sederhana, karena kadang takut gak punya duit.
Ada yang karena takut dimusuhi, takut diomongin aja berani. Aku sebetulnya nggak suka minum, tapi gara-gara diledekin teman-teman, aku takut dimusuhi, dia akhirnya berani minum yang nggak boleh. Ya. Nah, dengan sering ke masjid, apalagi memakmurkannya, kita jadi nggak takut sama itu semua. Jadi takutnya cuma sama Allah. Orang mau nggak hina, ya udah. Ya. Rasul yang mulia aja ada yang hina, mau bawa, silakan. Bu, ibu dikatain monyong, ibu emang mulut ibu langsung mancung. Enggak, gitu-gitu aja. Malah yang menyebut monyong yang harus majuin bibirnya, betul? Coba ibu sebut monyong tanpa majuin bibir. Susah, nggak bisa. Ya. Sama ibu juga dipuji. Ibu kok terlihat awet muda, usia berapa sih? Kok bisa aja, aku udah 42 tau. Kok kayak pas 1,5 ya. Sama ibu dipuji juga umur di KTP tidak akan berkurang. Joai, ya, sami mau ya, sama aja. Ya. Alhamdulillah surga kita gak di mulut orang. Karena betapa capek kalau surganya di mulut orang. Pengen selalu kelihatan langsing tiap kali foto tahan nafas. Berhasil kelihatan langsing mukanya nanti biru. Capek sekali. Ya. Dan dikaitkannya tadi tentang keluarga dan kita pengen sampai bertetangganya di dalam surga Allah. Uniknya kalau dikaitkan dengan masjid, seingat saya ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ada satu surat yang dianjurkan oleh Nabi untuk mengarungi rumah tangga, untuk dipelajari, wabil khusus yang mau berumah tangga, baik sebelum, apalagi kalau udah berumah tangga, ya udah jangan telat dipelajari. Dan itu ternyata adalah surat ke-24, surat An-Nur, surat cahaya. Dan kata cahaya ya, itu adanya di ayat ke-35. Yuk kita lihat ayat ini ya, sambil kita cek satu-satu. Surat 24 An-Nur di ayat 35. Mau dibaca sama-sama ya, biar sama-sama dapat pahala 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyatin wa la ghurbiyyah yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Dia menjelaskan Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Diterangkan perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang diangkat kaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yang dimaksud oleh cahaya tersebut adanya di mana? Ayat 36-nya. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Apa rumah yang diperintahkan untuk di dalamnya disebutkan nama Allah? Masjid. Ya, di sana bertasbih, mengizinkan namanya pada waktu pagi dan petang.
Jadi kalau pengen supaya rumah tangganya itu bercahaya, dan Allah udah ngejelasin cahaya di ayat 35. Allah terangin lagi cahaya itu adanya di masjid. Kalau kebayang kalau misalkan suaminya gak pernah berangkat ke masjid, cahaya apa yang dia bawa pulang ke rumah? Ya. Dan 37-nya, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, tetap dagang, tetap jual beli, tapi itu tidak membuat dia lalai dari datang ke masjid. Karena kita dibuatnya dari tangan. Kita perlu sumber cahaya. Ya sumber cahaya harus kita ambil adanya di masjid. Bukan berarti kita harus 24 jam di masjid. Tapi meskipun kita dagang jual beli, tapi itu tidak membuat kita lalai, tetap mengambil cahaya di masjid, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, lalu mereka takut kepada hari ketika hati dan pemelihara menjadi bijak hari kiamat. Dan segitu dulu ayat. Sekarang kita masih dan masalah pergi kemana, kita tahu Allah itu menggunakan beberapa nama hewan di dalam Al-Quran. Kita ambil dua ya, kalau bahasannya tentang rumah. Yang pertama ada surat ke-16 An-Nahl ya. Dan itu kita tahu nama hewan. Satu lagi kita ambil nama hewan yang lain yang juga diibaratkan tentang rumah di dalamnya, yaitu Quran surat 29 Al-Ankabut. Ya, laba-laba ya. Dua-duanya sama-sama punya rumah ya. Dua-duanya sama-sama punya rumah. Demikian Bapak tahu film Spider-Man Pak? Senjatanya kan jaring ya. Kenapa jaring? Karena orang-orang fisika itu ngecek Pak, itu kekuatan jaring laba-laba itu luar biasa. Setipis itu tapi sanggup membuat si laba-laba itu gelantungan, atau bahkan ada lebah yang sat di situ, atau hewan serangga lain yang sat di situ, yang di situ. Ya kalau misalkan diperbandingkan, ibarat cuma segede karet tapi sanggup buat tarik terang tapi gak putus. Sekuat itu Allah ciptain dari laba-laba. Dan laba-laba bikin rumahnya pakai jaringnya, ya kan? Tapi justru dengan bahan yang sekuat itu, Allah justru memberikan perumpamaan justru agar jangan sampai rumahnya kayak rumah laba-laba, padahal bahan bakunya kuat. Saya termasuk senang sekali nonton film hewan. Dulu ada Animal Planet gitu, Nat Geo One, National Geographic One. Banyak dari jenis laba-laba itu ketika suami dan istri ini jantan sama betina setelah beres nikah, nanti yang jantannya itu dimakan sama betinanya, kanibal. Beberapa spesies laba-laba kanibal. Bayangin suami istri tapi saling makan satu sama lain, saling mengkhianati. Dan ada beberapa spesies laba-laba, ya dia tuh jadi di dalam perutnya tuh udah ada telur-telurnya. Dan ada nanti istilahnya ada bertelur melahirkan ya, ada bertelur saja, ada melahirkan saja, ada ovipa, ada vivipa, ada ovovivipa, ya. Jadi di dalam perutnya itu udah lahir keluar, tapi nanti yang bisa berhasil keluar dari perut ibunya itu anak-anaknya saling bunuh-bunuh, nanti yang berhasil bertahan dia yang berhasil lahir keluar dari perut ibunya. Ya. Dikira Allah asal ngasih perumpamaan laba-laba, tapi Masya Allah, walaupun ayatnya tidak seperti itu di dalam Al-Quran, tapi giliran kita baca tafsir, oh iya laba-laba tuh gitu. Lihat, bahan baku rumahnya kuat ya. Jaring, kalau di film sampai jadi senjatanya si Spider-Man ya. Tapi kalau misalkan isi rumah saling sikut, saling bunuh, saling khianat ya. Bahkan banyak yang habis kawin nih jantan sama betina, yang jantannya dimakan sama betina ya. Dan spesies laba-laba itu kan hampir semuanya yang betinanya itu lebih besar daripada jantannya.
Sedangkan gimana pengen jadi kowal? Kalau misalkan diibadahkan kita lebih kecil daripada istri kita, selalu takut, selalu tunduk, bukan berarti harus, mohon maaf ya, istri harus seperti budak yang taat, bukan. Tapi kan Allah udah kasih bahwa jadi pemimpin itu Adijalu qawwamuna 'ala nisa. An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki itu pemimpin kalau di rumah tangga. Maka apa kabarnya kalau dia jadi setir terus? Dalam artian mohon maaf ya, nggak punya komitmen, pelin-pelan, nggak punya pendirian, ya. Karena sepintar-pintarnya wanita kita tahu ada faktor perasaan. Kalau contoh dia akhirnya lagi jadi hakim, aduh saya kasihan sama dia, biar gimana masih saudara. Oh kalau lagi dalam urusan kayak gitu perlu logika laki-laki, ya. Jadi ada peran dan keutamaannya masing-masing. Tapi lihatlah bahwa Allah memberikan satu perumpamaan rumah laba-laba itu ketika sudah saling dulu saling gak suka, maka justru jangan seperti rumah laba-laba meskipun bahan bakunya kuat. Ya. Sekarang kita ke perumpamaan rumah yang kedua, yaitu rumahnya lebah. Surat ke-16 An-Nahl. Ada kata syifa ya di ayat 69. Yuk kalau pengen satu itu lihat. Nah, rumahnya itu udah mulai dari ayat 68 ya. Saya izin langsung ya ke terjemahannya ya. Tadi kita sudah sama-sama banyak baca. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Jadi lebah itu bikin rumah gak asal ngikutin insting hewan. Tapi lihat di sini disebut diilhamkan kepada lebah. Lebahnya perginya kemana? Nah, dia bikin di gunung, di pohon kayu, atau di tempat yang dibikin manusia. 69 ya. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, sehingga akhirnya dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat syifa, ya, yang penawar, ya, obat. Sebetulnya obat itu ada lagi ya, dain. Nah ini kalau syifa penawar yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh paling demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Yuk sekarang kita belajar dari luar lebah. Lebah keluar pergi di tempat yang diilhamkan oleh Allah, ke pohon-pohon, gunung-gunung, kayu-kayu. Dan ketika pergi ke tempat yang udah Allah suruh, yang diambil pun yang bagus-bagus, hektar, buah. Dia tidak seperti lalat yang pergi ke sampah. Mohon maaf, Bapak ambil lebah, Bapak taruh di atas tong sampah atau di atas gunung sampah, dia bakal perginya di bunga. Ya, beda dengan lalat. Ibu ambil lalat, ibu taruh di taman bunga, dia tetap pergi dari tong sampah. Jadi berarti pelajarannya apa? Ya, lebah selalu pergi ke tempat yang baik-baik. Maka akhirnya dia pun pulang bawa kebaikan ke rumahnya. Dalam artian kalau diibaratkan ke manusia, Bapak selalu pergi ke nggak pernah macam-macam, nggak pernah manusia, pergi pun nyari nafkah, kerja. Lalu ketika akhirnya juga dituntut dengan tadi mengambil cahaya di masjid, lalu dibawa pulang ke rumah. Rumah itu jadi kebaikan. Lihat lebah, sarangnya nyimpan madu. Madunya berasal dari mana? Dari perutnya, dari setiap individu lebahnya itu menghasilkan madu, sehingga akhirnya semuanya benar-benar jadi manfaat. Ya. Dan lihat bagaimana lebah. Kita mungkin tahu lebah, mungkin melihatnya di kartun-kartun zaman dulu ya. Tom and Jerry dikejar sama lebah, diganggu satu, dikejarnya ramean. Mereka guyup, mereka nyatu, gak seperti laba-laba yang dalam satu rumah aja saling bunuh. Ini mah tadaburnya bahwa di ayat-ayat Allah ada segitu banyak pelajaran. Maka itu setelah kita sudah selesai jaga ibadah di masjid, memang istri tidak wajib ke masjid. Ya, di rumah juga ada keutamaan bagi istri. Ya, tapi begitu sampai rumah ya sudah. Berarti bagaimana akhirnya apa yang kita dapat di luar, termasuk akhirnya akan menjaga yang kita dapat ini halal semua, kan? Kita bakal dimakan sama mereka, anak istri. Makanya yuk mari kita mulai dengan, kalau melihat pasangan Pak Sulit ini udah menikah semua belum?
Ada yang jomblo, coba yang jomblo angkat tangannya. Iya betul. Saya nanya ini jomblo. Kalau jomblo berarti betul. Berarti janda juga termasuk. Gak apa-apa. Kaget saya angkat tangan tuh. Ya. Bu, tapi tenang dulu ya. Saya hanya kayak gitu bukan pengen nafkahi. Maksud gini ya. Kalau kita melihat pasangan selalu pakai sudut pandang hak dan kewajiban, sampai mas, ini tuh hak saya dan itu kewajiban kamu. Kalau kamu nggak bisa memenuhi itu, masih banyak berondong yang mau sama aku. Masa kayak begitu? Gak beres juga kayak begitu. Berarti kelihatannya apa loh pasangan kalau bukan hak dan kewajiban? Lihat pasangan tuh pakai kacamata, ya Allah, dia adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surga. Kebaikannya muncul, dia bukan monster, gak mungkin berbuat buruk terus. Kebaikannya muncul, disyukuri. Syukur kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Baru siapa bersyukur nanti ditambah. Berarti kamu ada pahala bagiku. Dari Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-7. Ya. Berarti satu, interaksi kita sama istri itu ada pahala. Bapaknya tuh wanita lain jadi dosanya tuh istri pun jadi pahala. Ya. Lalu maafin, boleh minum dulu. Minum lalu kalau minum segini tuh ya Allah. Makanya sih makanya. Di atas ada orang. Ibu dari kapan ada di situ? Datang dari jam berapa? Jam 7. Berarti yang isya dari malam. Masya Allah. Ya, lanjut tidak? Ya, karena kalau lihat hak dan kewajiban sampai dia apa tadi, dia adalah jalan bagiku untuk lebih mudah ke surga. Kebaikannya muncul, aku syukuri, berarti dia ladang pahala bagiku. Kekurangannya pasti ada, kita tidak menikah dengan, tidak ada yang sempurna ya. Kita juga tidak menikah dengan malaikat. Maka ketika kekurangannya ada dan mungkin kekurangan itu menyakiti, berarti dia jadi ladang penggugur dosa begitu. Berarti selagi aku menikah denganmu, yang aku dapat cuma dua, satu pahala, dua penggugur dosa. Bukankah itu jalan ke surga? Kita perlu pahala, dan kalau ada yang ngalangin kita ke surga, aslinya cuma dosa kita sendiri, digugurkan. Maka kalau selagi aku menikahimu, aku ngambek melulu, mungkin akunya aja kalian belum pengen ke surga. Ya gitu aja gitu. Kalau selalu hak dan kewajiban, nanti lagi capek duduk di teras rumah, melihat di seberang tetangga, kenapa yang itu kerjaannya dan doang tapi uang jajannya lebih banyak? Kesel lagi. Ya. Kenapa suami saya kerjaannya lebih capek? Itu tetangga suaminya tidak lebih capek, kenapa uangnya banyakan dia? Itu yang dijadiin patokan. Ya. Padahal bisa jadi, mohon maaf ya, tidak suuzon, tapi dari luar sana ada yang dapat uang banyak. Mohon maaf, tidak semua, tapi ada yang tidak dengan cara yang halal ya. Masa kita iri dengan yang didapat dengan cara tidak halal ya? Dan aslinya kita meninggal gak ditanya saldonya dia, ditanyanya kelakuan kita ya. Pak, masih penting kalau dibandingin sama tetangga, masih nyata. Sekarang mah kadang kita dibandinginnya sama drakor, Pak. Coba gimana Bapak menang lawan mereka? Di drakor mah habis kecelakaan juga masih glowing ya, dan hanya di drakor ada preman tapi glowing, namanya Vincenzo. Ibu kenal Vincenzo?
Maka udah capek ya. Nanti habis melihat episodenya, oh ya Allah, tapa, Masya Allah. Nyebut sih, nyebut Allah gitu, Masya Allah gitu ya. Tapi kan sama, di luar juga ada yang pengen bunyi bismillah dulu ya. Habis melihat ya Allah, tapa, episodenya habis, tengok kanan, ada bapak lagi tidur sambil mama. Kan bikin kufur bu, hati-hati ya. Dan biar gimana, mereka yang rela banting tulang, ya karena kerjanya tukang dagingnya, jadi suka bantingin tulang untuk jamin harta untuk anak istri rumah. Ini ada ucapan dari dikutip di kitabnya ulama, ucapannya istri solihah kepada suaminya. Nanti praktekin ya bu ke suaminya bu ya. Suami masing-masing tapi begini lagi ya. Ngomongnya kayak begini. Perhatikan. Wahai suamiku, kami, maksudnya ibu dan anak-anaknya, wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram di rumah ini. Bilang kayak gitu. Kalau belum nikah nanti tunggu nikah ya, jangan praktekin ke suami orang dulu. Ya, ya. Kalau menurut ibu-ibu itu kalimat biasa aja, tolong pendengarkan kalimat itu di hati pria yang beriman. Pak, kadang laki-laki gak neko-neko ya. Sendal gak bolong gak ganti, handphone gak pecah gak ganti, baju udah belel berubah warna masih gak ganti, paling cuma beda shift. Tadinya dipakai siang pergi, sekarang dipakai tidur ya. Itu laki-laki maaf gak ribet, adanya apa makan udah. Adanya nasi kotak, ya udah nasi kotak aja yang dimakan. Gak harus ini. Laki-laki simpel pada hidupnya. Tapi laki-laki itu punya jiwa koaman. Jadi dia merasa hancur kalau mendapati orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya tidak terpenuhi. Bagi mereka itu beban. Coba misalkan hari itu lagi begitu capek, atasan lagi marah-marah, bawahan lagi kurang ajar, satu dunia seolah memusuhi mereka. Laki-laki bu, dia bisa tenang ketika ingat satu hal saja, yaitu ketika dia ingat, ya Allah, meskipun dia memusuhiku, setidaknya aku tahu ada satu wanita yang akan selalu mentaatiku apa adanya. Siapa? Ibu di rumah ya. Maka tolong bayangkan perasaan pria soleh seperti itu. Begitu nyampe rumah dengan perasaan kayak tadi, ternyata suara itu lebih berisik daripada sop goreng. Rokok bu, serius ya. Akhirnya kadang mereka gak semua punya pelarian tuh dibawa ke sekolah atau dibawa ke baca Quran, gak semua. Ada yang pelayanannya masih pergi main futsal, ada yang pergi mancing, bahkan mama masih ada yang merokok di luar sana. Tapi begitu akhirnya mereka hanya sekedar biar kepala gak pecah, main game dikira bocah, merokok ya memang penyakit diri sendiri sih ya, tapi langsung dicap ini dan itu ya. Berbagai macam cap-cap lagi. Kadang dibaliklah kondisi. Hari ini begitu indah, atasan mengagumi, bawahan memuji, pelanggan balik lagi, kantong kanan 100 juta, kantong kiri 100 juta. Wah, tidak bisa nih jajanin istri. Nih mah 200 juta, beli cam, beli gelang, sana sampai kelek loh. Ya. Kadang-kadang katanya kalau mereka lagi sedih, mereka hanya nggak perlu dibawa ke puskesmas, perlunya dibawa ke toko emas. Itu bang, itu nggak katanya. Ya Allah, coba bayangin, ya Allah, akhirnya bisa nyenengin anak istri. Lalu begitu naruh, Pak, ini ada rezeki titipan dari Allah 200 juta. Lalu si ibu malah berkata, Pak, yang benar aja ya. Masa cuma segini? Kamu lihat deh tetangga kamu. Lihat tuh bawahan kamu, tahu nggak? Mas mobilnya bagusan dia sih daripada kamu. Kamu mikir Pak, mikir. Bagus camping saya.
Ibu tahu saya ngambilnya dari mana? Dari film Azab. Tahu kan endingnya diapain perempuan kayak gitu? Pak, gimana Pak? Ya, sakit. Ya. Kadang laki-laki kalau udah benar-benar sayang, dia nggak peduli dunia mau kayak gimana atau dirinya yang remuk, yang penting itu sembuh melihat anak istri bahagia. Betul Pak? Ya, insya Allah yang di sini mas soleh semua. Ya pas sore agak susah masjid soalnya. Begitu istilah. Ibu tahu Pak Novel Baswedan nggak? Penyidik KPK yang matanya disiram air keras itu, yang akhirnya 3 tahun gak ketangkap-tangkap, begitu ketangkap pelakunya cuma 1 tahun. Itu juga belum tentu dia lagi yang pelakunya. Ya. Maka saya beberapa kali podcast sama beliau. Yang unik beliau pernah bilang kayak gini, hampir semua koruptor yang saya tangkap itu hampir semuanya 95% itu diawali dengan ada satu mulut di rumahnya yang tidak pernah puas. Wah, langsung takut. Pak, kadang kita siap Pak, mau kita yang lapar gak apa-apa ya Pak ya. Yang penting anaknya sih ya. Tapi begitu kita udah lakuin segalanya, tapi ternyata mulai yang di rumah, wah kenapa kurang, aku mau undangan gak ada baju. Itu 1 lemari Pak. Maksudnya kan harus yang baru Pak. Cuman kan ya Allah, kalau diri mereka lapar, mereka bisa gak berani nyolong. Tapi kalau tawarannya adalah, ya karena kan perempuan tuh ratu di rumah, ratunya melenak-lenak tuh rumah tuh kepanasan, gak enak. Jadi daripada rumah yang seharusnya tempat istirahat malah jadi tidak nyaman, lakuin apa aja lah, yang penting yang di rumah itu senang. Nah untuk bilang kalau gak didampingi iman kan berani nyolong Pak. Apalagi kalau ternyata tadi lebih kecil daripada istrinya, seperti laba-laba tadi. Akhirnya ketika istrinya berbuat salah gak berani dicegah atas nama cinta katanya. Cinta itu justru bukan terjerumus sama-sama, tapi termasuk cinta adalah berani mencegah kesalahan istri meskipun mungkin dia gak akan suka. Kan imam meluruskan, kan namanya pemimpin. Maka ya waktu coba misalkan ya mohon maaf, kadang Bu, ya jujur lah Bu ya, Pak, hari-hari itu tidak selalu sesuai yang kita pengen. Kadang dagangan kita sepi Pak, kadang kerjaan kita bermasalah. Tapi ketika hari itu tiba ya Allah, kadang mereka ini udah pulang dalam keadaan ya Allah, gimana ini kurang, saya aja lapar ya Allah, jangan anak dan istri saya aja. Begitu nyampe rumah juga peluk istri, sekitar duduk lesu, berbisik, maafin Bapak ya, hari ini cuma dapat segini. Lalu ibu malah balas memeluk, lalu berbisik, gak apa-apa Bapak, kalau sekedar lapar kami kuat. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Ini halal kan? Kita syukuri sama-sama ya. Makasih Bapak sudah berjuang buat kita semua. Oh, itu cara menangin hati laki-laki Bu, demi Allah Bu. Sering dengar gak laki-laki kan punya harga diri itu nih. Pokoknya kenal orang-orang yang mereka berkata, saya mendingan mati daripada diinjek-injek orang. Apalagi yang diinjek-injek malah orang yang seharusnya paling taat kepada dirinya secara syariat. Itu beda Bu, di merek diinjek-injek sama bos, dia gaji soalnya. Sama diinjek-injek sama istri sendiri, itu beda. Serius ya. Maka yuk, justru cara menangkan hati laki-laki ya, ketika apa ya Allah, tidak ada satupun yang disia-siakan, selalu disyukuri. Mereka akan siap besok nyerahin nyawa buat kalian juga hari ini. Mau secapek apapun, yang penting anak bisa itu rumah tangga saling. Ini punten ya, pokoknya rumah tangga baru 6 tahun, Bapak Ibu anak yang lebih dari seperti itu. Tapi ya alhamdulillah petunjuknya ada di Al-Quran. Dan gak akan beres kalau kita selalu bilang pakai sudut pandang hak kewajiban. Iya, masing-masing punya hak dan kewajiban. Tapi kan jauh lebih mudah kalau kita selalu mikirnya pakai sudut pandang. Ini adalah jalan lebih mudah ke surga. Istilahnya
Bapak Ibu tahu Dokter Zaidul Akbar? Tahu lah ya. Insyaallah. Ini saya dengar ceramahnya beliau. Beliau cerita kayak gini Pak. Beliau lagi di bandara, mau tunggu waktunya naik ke dalam pesawat. Ada ibu-ibu cerita kalau Allah satu tujuan, jadi ya udah sambil ngobrol sambil nunggu pesawat. Karena beliau dokter ya udah ditanya, dok, suami saya sakit ginjal. Ya dokter sebagaimana ilmunya kedokteran kasih tahu, oh bu pola hidupnya begini, makan ini, minum ini, jangan makan ini dan jangan minum ini. Semua udah dikasih tahu dan dijawab, semuanya udah dilakuin dok, tapi tetap sakit. Akhirnya dokter saya itu ngapain? Beliau bilang begini, bu, kamu tadi, saya boleh tanya nggak? Tapi jangan tersinggung ya bu ya. Iya. Apa yang ditanya? Bu, ibu bagaimana sikap ibu kepada suami ibu? Nangis itu sih ibu. Iya. Kadang saya lupa berterima kasih. Karena ketika diberi sesuatu malah ngebandingin dengan yang lain. Tetangga nggak segini, teman saya nggak segini. Lihat tuh rumah tangganya. Saya kenapa harus nyebut nama dokter saya ulang balik? Karena saya bukan dokter, tapi ketahuilah perasaan diinjak-injak oleh pasangan itu ternyata kata dokter saya dulu itu nyambung bisa kena ginjal. Ya, Pak ada sakit ginjal kan? Ya memang ada faktor genetik keturunan itu juga ada. Tapi kan kita tahu loh ada banyak penyakit yang nyambungnya ke psikis kan. Contoh orang stres bisa kena asam lambung, itu udah ada penelitian yang serius. Itulah, ya. Maka betul nyambung ternyata. Ya. Dan kadang kan kalau kita mau males, tapi kadang karena sayang ingetinnya juga oke. Tapi kan kadang tata cara bahasa seperti di contohnya, kalau udah tahu bapak misalkan punya gula diabetes, terus bapak udah nahan, tapi pengen jajan Thai tea boba gitu ya, boba gula aren gitu ya, brown sugar, ya. Begitu baru sekali sedot kepergok sama istri, kamu kan tahu gak sih kamu punya gula, masih aja minum gitu lah. Kalau kamu tuh pengen cepat mati, tapi ini saat itu akhirnya naik lama juga, masih seru banget nyiksa mama. Ya Allah, baru bisa isa. Itu kita dari dulu yang halus rasanya. Contoh ya, contoh. Begitu kepergok suami, ayah makan apa itu? Ini dimandi. Apa ingat ya? Kan apa ada gula? Kan kalau minum itu nanti aktif. Nanti kalau aktif, mama sedih. Pak, lebih pilih ditegur dengan cara mana, Pak? Yang satu atau yang kedua? Kedua. Kan enak kan? Ya Allah. Kita makan dan lagi malah kayak gitu, tetangga datang bisa sopan lagi. Ya Masya Allah. Ya Allah, itu tetangga cuma minta gula, kok begitu sopannya. Dan kita tiap kali jungkir balik, ya Allah, judes banget. Betulah rumah tangga teh ya Allah. Sapalan tak bisa digantian aja. Mereka merasa, tapi ketika mereka udah merasa sayang, lihat bagaimana ada ibu itu mengandung, menyusui, dan luar biasa. Bukan istri lagi menyusui. Jadi kalau misalkan ternyata istri makan yang tidak sehat sekalipun, bahkan sedang sakit sekalipun, itu aslinya tetap nutrisi paling baik, tidak bisa dikalahkan oleh supor manapun. Nutrisinya dari mana kalau ibunya tidak makan yang sehat-sehat? Kalau perlu kalsium, ambil dari tulang ibunya. Kalau perlu DHA, ambil dari otak ibunya. Kalau perlu protein, ambil dari otot ibunya. Kalau perlu vitamin A, ambil dari organ hati ibunya. Makanya kalau kadang-kadang orang yang menyusui itu jadi lemot, Pak, mohon maaf. Ke dapur katanya mau ngambil gunting, sampai dapur lupa mau ngapain. Serius menyusui seperti itu.
dan capek, karena bisa down semuanya. Tapi Allah berikan dia kasih sayang untuk rela ngelakuin itu semua. Udah saling habis itu. Dan ketika akhirnya mereka punya move, mereka karena untuk memproduksi ASI atau nanti ketika pengen hamil produksi sel telur, itu kan yang mempengaruhi untuk produksi itu semua adalah hormon. Efek samping si hormon itu akan membuat dia ya mungkin perasaannya agak campur aduk gitu. Dan ketika lagi kayak gitu kadang mereka lagi gak butuh logika kita. Emang mama tuh salah bukan gitu, mikir aja pakai logika, lagi gak perlu itu. Karena mereka cuma minta disediakan bahu dan membuat mereka merasa bahwa setidaknya ada satu laki-laki ini akan selalu di pihakku apapun kondisinya. Ini paling dia pahit itu segala macamnya udah cerita, udah waras lagi udahannya juga. Saling visualnya. Jadi gitu. Ini bahasa yang tentang agak rumah tangga. Saya tadi mikirnya seimbang laki-laki dan perempuan. Karena ada orang tuanya meninggal, suami dan istri, tapi tetap aja banyak kan ibu-ibunya ya. Saya tadi husnuzon, oh mungkin ini satu suami bawa 3 istri. Enggak ya? Oh enggak ya. Ya begitu. Bu, saling. Karena laki-laki tadi punya jiwa koaman. Kami pernah ada kawan curhat tadi ya, habis sholat asar waktu itu, dari sholat dia nyamperin, kok mau ngobrol sebentar, ya silakan. Dia cerita ternyata usahanya lagi bangkrut dan selama 2 tahun terakhir semenjak bangkrut, istrinya ingin kerja dari nafkah. Jadi suaminya yang ngasuh bayi di rumah, istrinya yang kerja. Padahal istri juga harus nyusui, dipompas, segala macam. Bagi laki-laki dia cerita, kok saya merasa gagal sebagai laki-laki. Saya tanya kan, emang istrinya ngomong apa? Ya, dia gak pernah mungkin dia itu, dia tahu ini lagi dibeli sama Allah. Gak pernah ngomongin yang nyakitin, cuma ya gitu lah laki-laki pasti ngerasa kan, ya Allah, harusnya kan aku yang bertanggung jawab karena malah dia yang kerja. Iya sih, di luar sana yang mau kontrol juga ada, ya, yang kacau betulan juga ada. Tapi kalau dia betulan laki, itu yang jiwa bawah, gak bisa dia gak mau. Dan merasa tersiksa ketika dia gak sanggup memenuhi kebutuhan istrinya. Ya. Karena tadi bayangin terus istrinya kurang lagi. Nah udah bilang bisa nyolong itu di kantor. Yang korupsi awalnya bisa jadi dari situ. Ya. Kayak udah saling. Jadi nanti kalau pasangan kita bertanya, Mas, nyesel gak sih nikahin aku? Jawabnya apa Pak? Betul. Saya kesel sih Pak ya. Bu, dulu ibu nikah sama bapak niatnya pengen bahagia kan? Terus kenapa sekarang sumber penderitaan ibu adalah? Oh jangan gitu Bu ya. Ya. Nyesel gak sih nikahin aku? Jawab pakai iman aja. Dulu kan kita sama-sama minta ke Allah, pengen taat, dan kita mintanya ke Allah dengan meningkatkan takwa. Alhamdulillah kita minta ke Allah, Dia Maha Tahu, maka Dia tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Dan Dia juga Maha Baik, gak mungkin menjauhi yang baik, gak mungkin mendekatkan yang buruk. Maka ketika aku dapati bahwa yang di rumah adalah engkau sederhana, engkau yang dipilih oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik. Oh, nanti kalau di kantor ada anak magang begini gimana? Ayo, ya, deh. Kalau memang meskipun mataku berkata oh di luar iya ada yang lebih muda lebih cantik, tapi kalau menurut yang Maha Tahu dan Maha Baik, menurut Allah Dia yang terbaik untuk gandeng tanganku ke surganya Allah, ya harusnya Dia yang ada di rumah jadi istri. Kenapa kamu? Karena kamu yang terbaik menurut Allah. Yang belakang itu nanya belakang. Karena kita kurangnya belakang bareng aja. Ngobrol aku. Sampai kan disebutkan ya, di hadis-hadis sahih. Kalau Rasulullah SAW bersabda maknanya.
sedang bergaulnya sama selain istri bisa jadi kesia-siaan, tapi kalau sama istri jadi paham. Bahkan kita tahu kan, kita bukan dilarang bercanda, tapi kita tahu bercanda itu boleh, tapi nggak boleh bohong, betul? Nggak boleh bohong. Dan kalau ke istri, justru malah disebutkan ada 3 kebohongan yang diizinkan dalam Islam. 1, berbohong di medan perang. Nggak mungkin Nabi ditanya oleh musuh Islam, nanti kau belok kemana wahai Rasul? Ke kiri, ya nanti dicegat sama musuhnya. Jadi boleh berbohong di medan perang. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan 2 saudara yang bertengkar berseteru. Jadi kalau ada orang berani berantem, itu sebetulnya gak benci kamu, tahu? Dia itu baik sama kamu, suka nyebut kebaikan kamu. Padahal nggak tahu juga, ya. Tapi kita biar supaya mereka akurat, itu boleh. Yang ketiga, ternyata adalah bohongnya suami kepada istrinya. Tapi jangan disalah kaprahkan, ya. Ini bukan bohong bilangnya pergi kerja pada pergi ke rumah orang lain, ya. Bukan yang gitu. Tapi guru kami menjelaskan tentang hadis tersebut ternyata adalah gombal. Gombal kan banyak bohong, ya. Wajahmu bercahaya, ya mau ke ibu lampu sental. Enggak kan? Ya. Wajahmu seperti rembulan, pernah lihat bulan gak ya? Kalau di Zoom, di Google kan pohon-pohon hantam meteor. Jadi aslinya mah hinaan tuh dibilang gitu. Sampai ada lagu Mandari Yelianta ya Watership Teresa Teng Yelianta ya Watership. Artinya apa? Rembulan merepresentasikan hati. Gitu. Gombal. Tapi ke istri mah boleh. Jadi silakan, apalagi kata guru yang nikah itu 70% ngobrolin apa weh sama istri. Ini daunnya hijau, ya iya hijau ya. Silakan. Dan kalau gombalnya ke istri mah jadi pahala. Coba kalau ke istri orang kan repot. Sayang, kamu seperti angka 134. Apa maksudnya? Tidak ada duanya. Iya. 134 ada 2-nya kan? Tidak ada 2. Kalau dipraktekin. Ya kan. Terus menunjuknya tertawa, ya sudah istirahat. Begitu aja rumah tangga. Dan tadi ayat-ayatnya sudah dibacakan di awal. Adanya di masjid, pergilah tempat-tempat yang baik-baik, bawa pulang juga yang baik-baik, maka nanti hasilnya juga menjadi baik-baik. Dan ayat-ayat selanjutnya mungkin boleh Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ternyata pengen pendidikan generasi di rumah tangga. Lihat itu ayat tentang rumah tangga. Tapi ketika pasangan dan anak-anak bisa saling menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, maka hasilnya apa? Takhir, orang bertakwa, dan imam, pemimpin, atau lebih tinggi lagi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Karena sebuah aneh, kalau kita pikir pendidikan generasi adanya di sekolah, di pesantren, nanti kita jadi kegampangin, Pak, pakai sek, saya udah bayar ya sekolah di sini, tolong yang lulus anak saya jadi soleh. Gimana ceritanya? Karena satu kiainya ngurus 1000 anak, Pak. Lebih masuk akal sepasang suami istri mengurus anak-anaknya, karena nggak semua anak boarding juga kan. Dia sekolah lebih lama di rumah, paling kalau masih kecil. Ya. Kalau kata Allah sanggupnya 1, pasti 1 kan. Kalau kata Allah sanggupnya 13 anak. Tapi itu tetap lebih masuk akal daripada satu kiai disuruh nyoletin 1000 anak cuma gara-gara orang tuanya udah bayar. Ini nggak bisa. Ya. Dan tadi juga Ustaz tilawah membacakan surat At-Tahrim surat 66 sampai ke ayat ke-12 yang terakhirnya. Tapi di ayat ke-6-nya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Rumah tangga itu salah satu tujuan utama pentingnya adalah ketika berhasil membawa orang-orang di dalamnya, pasangan, anak-anak
dari api neraka sampai ke surga. Jadi kalau dikira pernikahan yang ideal itu adalah kalau suami ibu datang dengan naik seekor kuda putih, menggigit setangkai mawar, ketoprak. Ya Allah bu, ini Sidoarjo bu, naik kuda siang-siang yang ada. Ya. Jadi begitu. Pas ini jam 10 kita sisakan waktu untuk diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab biar dari suruh. Ibu maunya tanya jawab atau foto-foto? Foto. Spontan banget. Saya kembalikan lagi dulu lah KFC kita ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Jangan foto dulu Bu, masih ada waktunya. Nanti kalau Ustaznya berkenan, kalau tidak berkenan ya foto dari jawabannya. Ya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo saya beri kesempatan penanya 2 saja nih. 1 ibu, 1 bapak, biar adil. Walaupun bapaknya kalah banyak oleh ibu. 1, monggo ibu. Angkat tangan. Mana? Ayo Mas Asra yang mana? Belakang ibu ada belakang. Ini. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana soalnya? Oh iya, moga-moga. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang saya tanyakan pertama adalah hidayah yang sampai kepada itu dari mana ya? Apakah memang mencari atau memang langsung datang dari diri sendiri? Itu pertama. Yang kedua, untuk menjaga keimanan anak-anak sekarang ini kan Genesis dan Marko ya, begitu dasarnya cobaan godaan dari luar, mematahkan iman untuk anak-anak generasi sekarang itu bagaimana? Dan untuk menjaga agar tetap sama-sama berkati yang masuk surga dan besok di akhirat. Itu yang menurut saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidayah pun dari Allah itu ya. Ada banyak perumpamaan tentang hidayah. Maka kalau saya tadi hidayah itu ibarat kalau di masjid ini dibagi makanan nasi bungkus siap untuk semua jemaah. Lalu ada satu jemaah yang gak ambil nasi, lalu pulang-pulang dia mati kelaparan. Berarti salah siapa? Jadi dia suruh siapa gak ambilnya. Jadi sebetulnya ilmu pelajaran tuh ada di mana-mana. Oh, tetangga saya main judi, dia bantu. Berarti pelajarannya berarti saya jangan main judi, gitu kan? Cuma kadang kita kalau nggak ngerasain sendiri suka nggak percaya. Maka ada yang berpendapat seperti itu. Dan ditanya pendapatnya dari mana ya? Dari Allah. Kalau Allah tidak menolong, mungkin masih bermaksiat, masih jadi badan judi dulu seperti waktu masih ditanya. Ya, cuman ya, bercerita hidayah panjang lagi 2 jam lagi. Tapi singkat cerita semua orang pengen bahagia ya. Ada yang ngira kayaknya bahagia itu dari banyak uang. Kalau orang pikir kayak gitu berarti sederhana. Kalau satu orang pengen kaya kan satu, karena dia belum pernah kaya gitu. Nah dunia itu bisa membosankan. Selagi judulnya dunia bisa bikin bosan. Contoh, kalau hari ini ibu senang terima uang 100 juta, senang gak bu? Tapi coba ibu rasain terima duit 100 juta setiap hari bertahun-tahun, pasti bosan. Kalau ada yang berkata, kok masa terima duit 100 juta tiap hari bosan? Berarti ibu belum pernah sekaya itu. Udah gitu. Serius? Tanya itu udah pernah sekaya itu. Sama. Dia akan nyampe di titik apa? Bisa beli 1000 bisa beli 1000 porsi makanan. Enggak, beli 1000 restoran juga dia sanggup. Tapi dia tahu perutnya gak muat. Buat apa?
minta buat apalagi keluarga sama-sama tahu ya. Nggak ada makanan ini, kenapa makanan mahal begini? Oh iya kok nanti keluarnya wangi. Ah pasti tahu, dunia Allah nggak akan jadi wangi itu makanan ya. Jadi jenuh, gelisah. Ketika udah jenuh, gelisah, saya mikirnya waktu itu, oh mungkin saya cuma kurang kaya. Gak usah lebih kaya, pada dunia senior lebih kaya. Masalahnya lebih aneh-aneh. Dia bisa ini ngeliat ibu yang disuapin makan sama anaknya, makan jeruk, dikupasin, diantarin ke bibir ibunya, terima buahan biji dari mulut ibunya. Malah gua katakan aku aja bijinya, anak gua gak pernah tuh dulu kayak begitu gitu katanya. Kalau orang berusaha gitu, kan anakku kuliah di London, di Jerman, anak kurang ajar, di telepon gak bales, gak di reject, tapi giliran kita duit baru teleponin. Dan kadang bahkan ya mama, di sana tempat hiburan itu cuma ya kalau nggak kasino, tempat dugem memang. Mereka lagi pada mabok aja. Kadang kita ngobrol ya. Oke, di tahun depan kita bikin proyek apa lagi? Kita bikin 5 web judi baru. 5 tahun lagi bikin apa? Kita bikin 1 kasino baru, bangun gedung baru. Kalau udah bahasannya 40 tahun ke depan, sama semua jawabannya. Kita tinggal menikmati hiburan di rumah yang hangat, dikelilingi anak cucu yang berbakti, pinter-pinter, cantik, tampan, rupawan, dan kekayaannya tak habis-habis. Itu kan didapat semua orang. Kalau dia belum nikah, kadang diledekin dong. Lu nikah dulu, kenapa gak nikahin itu perempuan yang pada lari gak pakai baju? Itu orang kamu bisa jawab kayak gini. Udah gila lu ya? Masa gua jadiin yang kayak gini jadi ibu dari anak-anak gua? Mikir dong lu, bisa gitu. Masih ada waras nih. Sengaco-ngaconya kita laki-laki gak akan pengen anak kita dibesarkan oleh wanita bercadu gitu kan. Kalau misalkan walaupun mereka juga bisa tobatnya, tapi itu udah ada di basicnya dari fitrahnya laki-laki. Gak percaya saya cari orang yang udah puluhan tahun di bidang itu masih tetap kaya, gak ada pun. Gak ada yang tertib bahagia. Yang udah puluhan tahun. Jadi kemana pendidik kasino ini? Mati kena HIV AIDS. Ini kemana pendidik kasino ini masih di penjara, dikhianati anak buahnya? Ada nggak yang masih kaya sampai detik ini? Gak ada. Ada yang tetap kaya pun dia agak gila karena anak-anaknya mati overdosis narkoba. Dia gak ngerti bahkan duitnya buat apa. Ya gila betul. Bisa dan dunia mulai dunia bisa membosankan, yang di sana gak pengen selamanya kayak gitu, dan tidak ada yang berani bahagia. Saya kehilangan alasan untuk tetap bisnis di situ. Berarti saya tahu pilihannya saya harus berhenti, tapi pilihannya gua harus berhenti sendiri atau Allah paksa gua berhenti. Masa gua dipaksa dulu? Dan di sini kami cerita kayak gini itu bukan dari sudut pandang pemain, karena pemain kan pasti kompak, karena pasti kalah. Benar kan nggak bisa kalah. Makanya kadang kalau sampai ada podcast si yang bikin podcastnya, kadang bisa ditanya, kenapa sih kode ini harus disebut mantan badan babynya? Katanya biar orang mikir. Pemain badannya aja udahan, masa pemainnya masih main terus? Karena pemainnya lagi gampang tombaknya, karena pasti kalah. Kalau kalah pasti sujud, nangis dia. Padahal gak bisa kalah. Tapi kalau berarti saya takut mau ngapain di Indonesia? Terus bilang kehilangan semua usaha, semua duit yang sudah didapat di situ. Oh, udah melekat berarti duitnya di hati. Nah, lagi takut sama masalah rezeki, tengok handphone namanya orang, lihat YouTube di kantor, di kasino, di tempat judi, lihat YouTube. Belum jadi pencarian apa-apa, yang muncul malah videonya lagi. Coba tonton, yang takut masalah rezeki tonton ini, kadang-kadang judulnya kayak gitu. Ngomongin jadi dalam perut ibunya belum bisa sholat, belum bisa kerja, tapi ibunya makan apapun, ojek, mau petek, mau apapun, nutrisinya diambil apa semua dan nutrisi disalurkan ke bayi tanpa kita mikir. Sampai akhirnya si janin bisa berusaha. Pertanyaannya, itu janin yang pergi mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah.
Dan bahkan itu sebuah janji Allah tentang hijrah, tentang taubat. Dan kadang saya ditanya, itu sisa duit yang kita itu masih ada nggak? Belum kemanain? Ya udah saya jawab masih ada, banyak lah. Untuk saya jadikan modal usaha. Jadi percaya diri bahwa pulang ada modal sambil tadi saya 100 yuhajir fi sabilillah, kalau siapa hijrah jalan Allah maka akan diberikan rezeki yang luas dan dan lain-lain. Tapi mungkin kata Allah ini jadi ini mau tobat, sisa uang haramnya nggak dibuang, Gak sanggup ya. iya ya Allah terlalu melekat di hati ya. Tentang akan kukirimkan pada bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa yang tolong? Tukang tipu toko kafe. Lu berhenti dari di Taiwan harus bisnis dong di Indonesia. Ini gua teman dari lama, ini proposal lu tinggal taruh duit segini tiap bulan kasih keuntungan segini. Menguntungkan bukan? Kata saya, apa ini jawaban dari hijrah? Setelah ditransfer dari hari itu sampai detik ini gak kelihatan lagi batang hidupnya. Ada yang sama-sama jujur dibikin bangkrut, gak laku bangkrut, ini habis sih saya bisa. Sampai jualan kaos kaki lagi di trotoar dulu di emperan dagu. Pandemi pula akhirnya gak boleh jualan. Lowongan apa yang paling banyak waktu pandemi? Jadi kurir ekspedisi. Akhirnya saya kerja di JNP, nganterin paket. Ya sudah. Pak pegang paket itu masya Allah. Dia bawa jas hujan satu, kalau hujan mendingan buat barangnya daripada badannya. Jadi padahal nggak bawa jas hujan dua sih. Maaf, lampau kecewa, percuma habis-habisan ini, mendingan balik lagi ke Thailand. Tapi akhirnya sampai di satu titik mikir, oh iya ya, itu kan pertolongan, sisa uang haramnya jadi gak ada yang kemakan. Apa jadinya kalau nggak hijrah sambil makanin duit haram? Uang sendiri kesanggup, ya wes ditolong. Cuma kenapa waktu itu saya gampang sederhana? Karena Tuhannya saya dulu, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat gak nangis, hilang duit baru nangis. Kita sih hatinya selain itu. Jadi ternyata lagi belajar dilepaskan kemelekatan. Ya udah gitu aja. Sekarang nyantri aja terus beres di DT, terus akhirnya kuliah lagi jurusan hadis di Bandung juga, beres Agustus 2024 kemarin. Sekarang lanjutnya di Taskia itu kampus khusus ekonomi syariah. Mudah-mudahan sampai selesai S2 di sana sama Profesor Syafi'i Antonio. Ya udah santri forever aja. Nah, episode-nya begitu. Tidak ada kebaikan pada diri Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, anak-anak itu didesain oleh Allah untuk meniru cara belajar paling utamanya. Waktu kecil mereka cara belajarnya kan cuma satu, mereka belum bisa baca, mereka belum bisa keluar sendiri cari pengalaman, akhirnya mereka cuma bisa itu. Makanya Allah bikin anak-anak itu lebih suka sama orang tuanya. Ada yang digendong orang lain nangis, ya. Kalau masih kecil, karena supaya akhirnya dia banyak menyerap sebanyak-banyaknya kebaikan dari orang tuanya. Ketika nanti dia udah harus keluar, dia sudah kenyang menyerap semua kebaikan dari orang tuanya. Dan prinsip utama, dua pilar utama pendidikan di dalam Islam, tidak hanya orang tua ke anak ya, tapi juga guru ke bawah, guru ke murid, bos kepada karyawannya. Pilarnya cuma dua, satu doa, dua keteladanan. Lagi satu doa, dua keteladanan. Doa, wah ini waktunya akan tidak cukup. Tapi kalau mau singkatkan, yuk tidak hanya di 5 waktu mulai doain mereka di tahajud. Ya. Yang kedua teladannya kita jadi orang tua yang keren. Salah satu yang bikin Nabi sukses berdakwah itu karena beliau mengagumkan. Kita kalau udah kagum sama orang, dinasihatin sama dia cuma satu kata, jangan, bisa nurut. Tapi kalau kita nggak suka, atau bayangkan ini anak justru nggak suka sama orang tuanya, kita mau ngomong kalimat indah seperti apapun, nggak akan masuk ke pikiran dia. Apalagi nanti anak makin gede, makin mulia, si orang siapa sih, pantas nggak sih saya dengar omongannya?
Punya karya apa dia? Apa kehebatan? Kan ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Yuk bisa. Ibu sukanya apa? Masak. Ayo masak sampai ibu betul-betul jago. Dan apabila ada yang jadi notaris, ayo jadi notaris betul-betul sukses dan ikut syariat. Gak mau dia ambil yang klien-klien yang masih riba misalkan. Kalau dia sukses, ditanya kenapa bisa orang sukses seperti mama, yang lain jadi notaris, yang lain gagal, tidak seperti papa, tidak seperti mama. Allah yang tolong di situ. Kita aja bisa ngobrol. Tapi kalau pun ada yang unik, ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Quran. Berapa? 17. Yang satu itu adalah percakapan antara ayah, ibu sama anaknya. Satu. Yang dua itu adalah percakapan ibu ya dengan anaknya. Yang 14 ternyata adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Ternyata Allah pengennya, berarti kita nggak cukup kan jadi ayah yang setiap hari yang penting udah kasih duit, yang malah tolong anak kita jadi soleh, nggak mau ikut kurus, nggak mau ikut tadi. Dan kalau misalkan dilihat beberapa ayat, ya contoh Al-Baqarah 133, aku tuh syuhada ayat hadar ya aku bal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini ceritain Nabi Yakub ketika pengen wafat, dikumpulin anak-anak dan cucu-cucunya. Coba kalau kita punya kakek seorang raja, ngumpulin anak cucu menjelang wafat, kira-kira mau ngapain? Bagi besar pikirnya. Ternyata mereka cuma pengen tanya satu aja, baca dulu dan mimba, apa yang akan kalian semua setelah aku tidak ada. Gak peduli kalian mau jadi bos, jadi karyawan, selagi kalian nyembah Allah, kita kumpul lagi di surganya Allah dan Allah yang jaga kalian. Daripada anak pertama perusahaan, anak kedua warisan, anak ketiga apartemen, anak keempat soal mobil, tapi kita gak pernah peduli dengan iman, akidah, ibadah. Mudah bagi Allah buat ngambil rezeki dari pada kapan aja. Dan kalau naudzubillah tidak beriman, buat apa barang-barang di dunia sebentar, ujung-ujungnya pisah di akhirat. Jadi bismillah. Ya. Dan nasihat-nasihat itu bismillah. Kadang hal-hal yang sederhana. Nah, mama aku mau beli es krim, kita boleh tuh latihan di sini. Nah, ketahuilah satu dunia pengen jajalin kamu es krim, nggak akan nyampe es krim ke kamu kalau tidak diizinkan Allah. Mintanya jangan ke mamanya, mintanya ke Allah. Nanti diangkat-angkat dan hanya berkata, ya Allah pengen es krim, amin. Ketika ini anak udah nyebut nama Allah, ternyata ibu udah beli es krim di kantong, lihat ada es krim dari Allah. Lihatlah, gitu kan kalau minta ke Allah dikabul. Minta ke papa, mama belum tentu dikabul, apalagi minta ke orang. Jadi terbiasa dibikin si anak ini bergantungnya ke Allah aja udah. Karena kalau misalnya ternyata terbiasa selalu ngomong tenanglah papa kaya, tenanglah mama punya kuasa. Sekata ini dulu waktu di DT, itu di pesantren Darul Tauhid, masih di tempatnya Allah pernah bilang 95% santri yang bermasalah itu adalah anak-anak yang di rumahnya jadi sultan, nggak pernah salah pun malah pembantu yang dipecat. Bahkan ketika suatu saat dia harus ketemu real life dunia betulan, ketemu dengan peraturan nggak bisa, karena bagi dirinya adalah peraturan, kamu nggak bisa dianggap salah. Jadinya macam-macam, ada yang nyebutnya NPD, narsistik. Dunia itu hanya tentang dirinya. Dia nabrak tiang listrik, yang salah tiang listriknya. Kenapa tiang listriknya di situ? Serius bisa nyampe kayak gitu nanti tingkatannya. Enggak. Dia mulai dari situ. Luqman kasih tahu anaknya dari sekian banyak nasihat yang banyak di surat 31 Luqman. Nasihat yang pertama tahu ya. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan menyebutkan Allah, kesyirikan itu kezaliman dan masalah besar. Dimulai di ayat 13-nya dari semua banyak nasihat. Ada perintah jangan sombongnya, ada di ayat 18 wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya. Maka ya bismillah hal yang mudah-mudahan bisa kita jaga. Dan anak-anak kita kan punya Allah. Tugas kita memantaskan diri kita di hadapan Allah aja. Lihat sebagaimana dua anak yatim yang rumahnya dibangun oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Tidak disebutkan anaknya soleh, tapi disebutkan karena wa kana abuhuma sholih.
Tapi dua anak yatim itu rumahnya mau roboh, Allah utus dua orang nabi untuk jadi tukang. Hanya karena satu alasan, orang tuanya seperti itu. Dan saya di Thailand kenyang melihat orang dengan duit banyak, mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal, tapi ternyata belum tentu bisa membeli guru dan sekolah yang terbaik. Iya banyak, tapi kalau Allah udah suka ridho dan gak suka duit, ada yang anak-anak yang mati overdosis narkoba, ada yang anak-anak yang LGBT. Sedangkan kadang yang di kampung-kampung di desa bukan konglomerat bapak ibu. Saya kenal guru PAUD di dekat rumah orang tua, gajinya sebulan 250.000 dan dia harus nafkahi 4 adiknya. Mana cukup 250.000 sebulan? Mereka berdua bisa. Terus adik-adiknya sekolah gimana? Oh ternyata ngapalin Quran semua, jadi beasiswa semua. Kalau Allah dan ridho sama wali bisa seperti itu. Ya, Allah Taala bisa. Coba. Mungkin satu lagi untuk bapak-bapak ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan takdir. Jika takdir tetap yang meliputi umur, jodoh sama maut sudah tertulis untuk setiap manusia, lalu apa alasan kita tetap diperintahkan untuk berdoa? Ya. Dan seberapa dahsyat sebenarnya kekuatan doa dalam mengubah hidup kita? Terima kasih. Ya, baik, silakan. Kalau semuanya Allah yang bantuin, buat apa kita tetap doa, tetap ikhtiar gitu ya. Ada dokter datang ke rumah sakit, ke UGD, tahu UGD? Ini doa ya, kalau IGD ini maaf ya, saya kan bapak-bapak ya. Aku baru itu bapak-bapak. Maka pasiennya bilang, dok, kalau kata Allah saya sembuh, dokter kadang juga saya sembuh. Buat apa dokter tengah malam ke rumah sakit? Dasar bodoh gitu kan ya. Kita tetap capek-capek doa, capek-capek ikhtiar. Satu, meskipun Allah yang nentuin, satu alasannya adalah akan jadi amal soleh. Maksudnya gimana pun, misalnya ada orang yang seumur hidup doanya lebih sering dikabul, tapi tidak ada omong-omongan, ucapan, perbuatan, tindakan menjadi pahala, menjadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Iya dapat hartanya, iya dapat jabatannya, tapi emang gituan laku di hadapan Allah. Tapi ada orang yang misalkan lebih sering dari kamu doanya, tapi dia tiap berucap, bertindak, berbuat semuanya jadi pahala, jadi amal soleh yang Allah terima. Bisa jadi meninggal dia lebih banyak bukannya. Ya. Memang disebutkan juga di riwayat yang lain bahwa kalaupun ada satu-satunya yang bisa mengubah takdir itu adalah doa. Ya. Dan Nabi juga pernah ditanya, kalau misalkan semua udah ditentuin, surga neraka makan, terus buat apa kita tentu ibadah? Nabi jawabnya apa? I'malu, beramallah, karena kalian tidak tahu takdir kalian. Ya, kita nggak tahu semua. Dan Nabi tambahin sedikit, kalian akan dimudahkan bertemu dengan takdir kalian. Ya. Maksudnya berarti gimana? Ya, bismillah. Dan terus beramal. Karena kita nggak tahu ya itu masuk surga atau masuk neraka. Meskipun Allah udah tahu. Karena kita nggak tahu ya udah lanjutin aja. Tapi satu yang pasti kata Nabi akan dimudahkan untuk bertemu dengan takdir itu. Kalau memang ternyata kita takdir jadi ahli surga, memang jadi ahli neraka. Ada orang yang pengen gaji dibikin gagal, kunci motornya hilang, atau kuncinya ada tapi motornya hilang, atau dibikin tiba-tiba. Atau yang tadinya nggak pengen berangkat ngaji, tahu-tahu digocek sama temannya, malah nyampe kok pengajian, jadi ikut ngaji kok kamu. Nah, kalau ada orang-orang yang datang ke sini tanpa terpaksa dan mudah, ibu ada yang datang ke sini tadi jatuh dari motor dulu, nggak ada yang aman ya. Padahal itu saya kiri belok kanan kan biasanya. Ya itu tanda sayangnya Allah. Nggak semua yang nggak semua.
Yufiqhu fiddin. Barang siapa Allah ingin kebaikan bagi dirinya, Allah pahamkan dia agama. Gimana caranya paham agama tiba-tiba? Langsung apa 30 juz gitu? Kan nggak mungkin. Maka berarti caranya adalah dibikin jadi mau ngaji. Tadi diangkut ada dengar suara itu ayat apa ya di rumah, jadi mulai buka Quran, padahal tadinya nggak pernah dibuka udah berdebu. Jadi ada dorongan. Nah ini tahu-tahu datang ke sini tanpa dipaksa. Dan ketahui kata Qayyim di dalam hadis itu salah satu maknanya adalah surganya Allah. Maka bisa diartikan kalau Allah pengen masukin seorang hamba ke surga, Allah akan pahamkan dia agama. Karena tidak mungkin langsung paham agama, dan itu tadi Allah bikin dia jadi pengen ngaji. Kalau kalian datang ke sini nggak ada yang terpaksa, ya Allah ini kalau Rasul saat ini bisa jadi memang wajah-wajah yang Allah pengen ada kita di dalam surga. Nah balik lagi kalau Allah nggak pengen kita masuk surga, gampang. Dibikin motor bapak hilang, dibikin rumah bapak roboh atau kebakaran, atau dibikin mesinnya Allah juga mudah bagi Allah, tapi enggak, lancar-lancar aja hari ini. Ya. Jadi esensi selanjutnya, kenapa kita tetap harus berdoa? Ya. Jujur ya Pak, setiap kali kita angkat tangan, Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Tahu, terus kenapa masih doa spesifik? Ya Allah pajero ya Allah, warna hitam ya Allah. Itu kan spesifik gitu. Satu alasannya, karena esensi dari doa itu adalah penghambaan. Contoh, akan ada harinya nanti kita merasa kayak gini mas, ya Allah masalahku berat banget, teman gak ada, uang gak ada, tapi kok beres. Iya, ternyata saya cuma hamba. Kalau Allah tolong beres-beres aja. Atau dibalik, ya Allah masalah kecil perasaan, tapi uang banyak, teman banyak, tapi kok sampai hari ini gak selesai juga. Iya, ternyata saya cuma hamba. Kalau tidak kalau hamba gak bisa apa-apa. Supaya muncul perasaan itu kan kita disuruh doa, supaya gak bisa sombong, supaya gak bisa tengil, laku, takabur. Sedangkan kita tahu sebelum Nabi Adam diciptakan, Iblis sudah lebih dulu ibadah kau dengan ibadah itu luar biasa, tapi tergelincir karena satu hal, sombong. Dan selanjutnya, kenapa kita tetap harus berdoa meskipun Allah sudah tahu pengen doa apa? Karena yang penting itu bukan masalah doanya apa, amalnya apa, tapi pertanyaannya adalah sudah pantaskah doa kita ini dikabul? Kau melihat itu waktu pengen punya keturunan, tanya ke pasangan yang punya anak, bapak ibu gimana bisa punya anak? Oh dia birrul walidain. Pindah ke pasangan lain, ya apa amalannya pak? Oh dia sedekah. Pindah ke pasangan lain, ternyata nggak sedekah. Oh dia baca Quran 1 hari 1 juz. Kenapa amalannya beda-beda tapi sama-sama terkabul? Karena aslinya Allah udah tahu mau doa apa kita. Dan kadang bukan masalah doa amalannya apa, kita udah mantesin diri belum? Dan silakan pengen mantesin diri dengan amalan apa, supaya jangan sampai ada orang yang wah saya udah baca Al-Fatihah 4444 kali, tapi subuh tetap setengah 3, ke orang tua tetap kurang ajar, subuh tetap sebangunnya, bahkan barengan sama duha. Jadi bukan itu esensinya. Dan ingat, yang mau tahu tentang takdir yang di Lauh Mahfuz itu bukan satu takdir baku yang kita nggak bisa nolak apa-apa, tapi juga di situ diizinkan ada berbagai macam skenario. Tapi semuanya ada di Lauh Mahfuz, gak keluar dari ketentuan Allah. Contoh, nanti waktunya azan zuhur berkumandang, kita bisa pilih sholat, dan kita juga bisa pilih gak sholat. Dan kalau pilih gak sholat, nggak langsung ada takdir penyambang. Kita dikasih kebebasan, tapi kita yakin kalau di Lauh Mahfuz ada pilihan. Kalau nanti si hamba ini sholat, dia bakal ketemu rezeki yang ini. Kalau dia memilih tidak sholat, nanti bakal dapat sekepalangan atau kesekarang yang ini. Jadi bukan satu takdir baku, tapi dari sekian banyak rangkaian skenario kalau aku begini nanti begini. Tapi semuanya di dalam Lauh Mahfuz gak keluar dari ketentuan Allah, dan kita nggak tahu nanti yang punya kemana. Makanya tugas kita kata Nabi, iya maklum beramal aja kamu. Karena kita nggak tahu kemana kita jadi ahli surga atau ahli neraka. Tapi satu hal yang pasti kita akan dimudahkan menuju takdir kita. Dan kita dimudahkan terus nih pengen ke masjid. Ya Allah, Rasulullah berarti ya Allah. Mungkin Allah memang punya kehendak saat kita nyampe ke surga ya Allah. Karena di luar sana ada yang tahu dirinya salah, tapi tetap nggak mau tobat. Terus saja dia dengan pukul kemaunya, dengan narkobanya, dan yang lain-lain. Padahal dia nggak pengen selamanya hidup kayak begitu. Cuma dia itu kalau Allah belum menolong, ya kurang lebih begitu. Ya. Maka
Wallahu a'lam bishawab tersebut. Doa dulu bukan jadi